Sumber daya ini juga melimpah, sangat banyak. Itu bisa dilihat dari belanja rutin rumah sakitnya relatif tinggi, terutama untuk kepentingan pegawai. Tetapi sudah hampir secara umum ini harus segera dibenahi dimanapun adalah public relationnya, para perawat, bidan yang harus ditingkatkan, terutama aspek-aspek yang bersifat kecekatan, ketepatan, dan senyuman. Ini yang harus terus didorong. Yang berikutnya adalah kedisiplinan warga. Karena bagaimanapun rumah sakit itu akan nyaman manakala ada pengaturan jumlah kunjungan pasien. Para penunggu pasien atau orang yang jenguk itu harus diatur. Nah, di sini kelihatannya security-nya tidak memiliki lagi kemampuan menahan arus kebiasaan warga yang kalau yang sakit nggak kenal waktu, semuanya nengok. Dan tahu kan tradisi orang Kerawang, orang Subang, orang Purwakarta, orang Bekasi sama. Jadi yang sakitnya satu, yang nengoknya 40. Nah itu juga selain mengganggu kenyamanan rumah sakit, juga menimbulkan beban biaya rumah sakit, biaya air, biaya listrik, dan kebersihan rumah sakit menjadi menurun. Bapak solusinya seperti apa, Pak? Mengintervensi hal seperti itu, Pak? Ya harus segera dibenahi, karena bagaimanapun peradaban sebuah wilayah ada dua hal. Satu, ketegasan aparat. Yang kedua, ketaatan warga. Menurut Bapak solusinya seperti apa, Pak? Ya? Menurut Bapak solusinya seperti Ya solusinya harus tegas. Tetapi kan ditegasin suka marah. Ya kita cari solusi, apa perlu dijaganya sama tentara biar taat. Kan gitu loh. Kalau punya program untuk boleh potong sebentar, Pak. Ya. Program besar untuk kesehatan Jawa Barat apa, Pak? Ya problemnya adalah kalau gini, karena layanan rumah sakit hari ini menggunakan BPJS secara umum, sehingga penyakit-penyakit ringan pun ke rumah sakit. Misalnya batuk pilek itu ke rumah sakit, demam yang tidak beresiko tinggi itu ke rumah sakit. Nah ini kan yang harus segera dibenahi dalam manajemen itu. Kenapa sih problem itu terjadi? Karena desa kehilangan mantri. Itu problemnya. Akan menghidupkan lagi hal. Ya kita lihat nanti. Kita lihat, saya pelajari dulu. Tetapi di beberapa daerah yang mantrinya masih ada, kunjungan ke rumah sakitnya rendah. Jadi saya di tempat saya aja, di lembur saya lah, itu kalau yang sakit langsung ke mantri. Ada mantri puskesmas yang dekat rumah, rata-rata ke situ, tidak ke rumah sakit. Ada filternya, Pak, ya? Ya ada filternya. Sekarang itu di daerah itu tidak semuanya ada mantrinya, ada perawatnya. Menurut saya bisa jadi bahwa harus dihidupkan kembali perawat desa. Karena apa? Karena jumlah pembiayaan di rumah sakit itu jauh lebih mahal dibanding dengan menggunakan perawat desa. Setelah BPJS, di cover BPJS nggak, Pak? Kalau perawat-perawat itu jangan, nggak pernah. Tetapi kan masyarakat desa itu kan kalau untuk berobat buat dirinya tidak pernah rewel. Biasanya kan 50.000 plus obat. Ya kan bagus menurut saya culture seperti itu. Walaupun nanti kepala dinas kesehatan melarang karena tidak boleh katanya diinfus di rumah, kan seperti itu. Kan gitu. Karena itu melanggar. Nah, sehingga ada pikiran saya yang baru lagi, apa perlu di setiap desa daripada kantor kepala desa kosong disiapin ruangan untuk layanan warga yang sakit, tetapi ruangan itu berstandar. Itu loh. Pak Ketua Dewan, termasuk juga Pak Dian, Pak Ketua menyampaikan beberapa fraksi pun. Nah, program inilah yang menjadikan hari ini bagaimana kami pemerintah daerah konsen dalam dunia pendidikan, tapi secara untuk literasi juga. Mungkin program selanjutnya Pak, setelah 100 hari ini berhasil, selanjutnya program prioritasnya apa, Pak? Nah, kalau prioritas utama kan tadi pendidikan kan utama juga. Nah, tahun sekarang kan saya pembangunan untuk sekolah itu di 5 kecamatan, Tirta Jaya, Batu Jaya, gitu kan. Nah ini kan kita fokus ini 5 kecamatan, jadi minimal sekolah SD, SMP di 5 kecamatan itu selesai semua. Nah tapi mobilnya tadi yang saya bilang, saya kan baru nge-launching, baru punya mobil pintar ini kan baru 1. Minimal saya punya 6 ada mobil. Nah kalau 6 itu kan nanti di setiap kecamatan masing-masing ada. Jadi tanpa harus misalkan mobil perpustakaan itu keliling gitu kan. Terus di situ juga anak baca, terus anak ngelihat animasi gitu kan. Nah sekarang kan anak-anak itu harus maksudnya apa ya, kayak dirayu dulu untuk melihat animasi dulu gambar, setelah itu baru anak sudah baca. Nah itu, jadi mudah-mudahan bismillah tahun besok juga 2026 saya sudah, insya Allah saya menganggarkan minimal kayaknya mobil itu 3 dulu, jadi ada 4 nih.
Jadi mobil literasi untuk baca di setiap dapil. Terkait kasus yang kerawanan. Sebetulnya begitu pas kejadian aja, sebelum kejadian itu waktu pas pertama setelah Lebaran halal bihalal, saya sebetulnya ngambil apel langsung di rumah sakit. Saya sampaikan terhadap jajaran rumah sakit termasuk Pak Dirut bahwa tentunya saya bilang juga satu, saya bilang kalau rumah sakit kita ini kan rumah sakit umum, pasti kan orang tuh apa ya menganggapnya itu pengen pelayanan itu pengen baik semua kan gitu. Kita juga sudah upaya dan saya sering sampaikan. Nah, yang menjadikan kemarin itu permasalahan itu kan bukan di medis gitu kan. Nah, tapi tentunya tadi juga Edwin kan menyampaikan bahwa ada bidan lah ya, bidan yang mungkin agak ketus gitu kan, untuk meah lah kan begitu. Pengennya senyum, menyampaikan kan gitu. Nah ya tentunya tadi juga saya sudah sampaikan, dari kemarin sebetulnya saya sudah sampaikan, sudahlah mulai merubah, walaupun saya paham lah ya, punten ya kadang-kadang yang orang bekerja kan dari pagi sampai sore, pasti kan tentunya juga teman-teman juga ngelihat lah ya bagaimana sesibuknya apa sih coba rumah sakit umum ini. Rumah sakit umum kita ini paling sibuk saya pikir dibanding rumah sakit swasta. Beneran, saya juga merasakan, jadi saya juga melihat ya mereka itu betul-betul memberikan pelayanan dengan baik. Tapi ya gimana mau tidak mau, suka tidak suka, bahwa misalkan bapak perawat, ibu perawat gitu kan, hari ini ya Anda itu kerja di rumah sakit umum daerah yang milik pemerintah, tentunya diakses oleh masyarakat. Nah jadi ya insya Allah lah ya, saya juga sudah sampaikan juga sama Pak Dokter Alam, ya kalaupun ini kan minimal adalah coba dalam misalkan 1 bulan sekali spiritual itu sampaikan apa sih yang menjadi keluhan kan gitu ya. Orang kita ya jangankan inilah ya, saya pikir lah sama lah teman-teman juga kan, begitu ada permasalahan kerja gitu kan, tapi kita nggak tahu di rumah ada masalah, akhirnya dibawa ke tempat pekerjaan. Nah ini juga kan sama gitu kan. Nah intinya saya sampaikan ya sudah, coba dibuatlah program minimal sebulan sekali itu ada spiritual, karena kan ini kan pelayanan yang diberikan ke masyarakat. Takutnya juga misalkan atau koresponden aja sok, tapi nggak usah disebutin nanti misalkan ini dari saha gitu kan, ngomong saya lagi kepepet utang tapi tolong, dan tapi ini saya bilang tidak boleh disebarkan, panggil saja orangnya. Dalam waktu 2 bulan ini kan permasalahan kesehatan di Karawang cukup banyak Pak ya, dari mulai limbah medis, terus rumah sakit Fikri, terus rumah sakit Iza juga ada Pak, dugaan malpraktik kan Pak ya. Dan terbaru kemarin rumah sakit Permata Keluarga Pak, jadi juga ada dugaan malpraktik sudah dilaporkan ke Polres juga Pak. Ada evaluasi besar-besaran di bidang kesehatan ini Pak? Kan gini, kalau rumah sakit swasta itu juga kan ya punten lah ya, kan bukan kewenangan kita ya. Tapi kita bukan sebetulnya bukan kewenangan. Kita juga sama dinas kesehatan selalu ada ANEP monitoring gitu kan. Dimana memang itu mereka itu memang di bawah kita gitu kan, di bawah dinas kesehatan gitu kan. Nah, saya kan cuma hanya ANEP-ANEPnya itu kan misalkan tidak boleh misalkan di saat IGD kosong dibilang penuh, kamar kosong dibilang penuh, kan nggak boleh nih gitu kan. Nah kalau yang kemarin disampaikan juga kayak rumah sakit rumah sakit Fikri ya, nah ini pun sama, saya suruh juga Pak Dinkes. Nah ini juga kan ada tahu baru apa rumah sakit Keluarga Pak, Permata baru kemarin juga dilaporin Keluarga di Polres. Permata Keluarga apa ya masalahnya? Dugaan malpraktik juga, jadi diinfus 14 kali nggak masuk dan mau dirujuk nggak boleh sama pihak rumah sakit, pecah pembuluh darah di rumah. Keluarga minta untuk dirujuk ke Siloam Bekasi, nggak diberikan, sampai akhirnya keluarga yaudah boleh. besok saya perintahkan, ini mau ada Kadinkes, besok saya perintahkan Kadinkes langsung datang ke sana, nanti suruh langsung laporan ke saya ya. Oke? Ada evaluasi besar-besaran Pak. Iya, nanti kalaupun memang yang kayak gini kan sebetulnya kita juga ada evaluasi. Tadi saya bilang, misalkan harus memberikan pelayanan, contoh misalkan harus kamar kosong nih, jangan dibilang karena ini BPJS nih, nggak mau diterima. Oh iya mah BPJS tinggal salting, nah kan jangan kayak gitu. Sebetulnya rumah sakit umum daerah ini, saya sampaikan lah ya sama teman-teman media, kita ini rumah sakit pun nih, rumah sakit harus menerima semua pasien. Yang dimana udah nggak mampu disimpan di RSUD. Beneran, coba saya sih makanya kalau misalkan teman-teman media nih ngelihat nih ya para pekerja di sini luar biasa capeknya, beneran. Makanya saya berharap benar-benar kita juga kasih support. Makanya tadi juga saya kasih support, barusan saya kasih support di atas. Tadi lah saya bilang ya sudah kan, tadi saya bilang ya mudah-mudahan saya bilang ya selain dari pelayanan kan dapat berkah, saya bilang gitu, keberkahan. Nah tadi yang disampaikan
yang rumah sakit yang Permata, coba nanti saya suruh dokter Nang ya, suruh besok datang minimal dokter Nang nanti ke sana. Terus masalah medis, kalau medis kan sudah kita ditanganin kan, yang kemarin yang buang di limbah medis itu kan, kemarin juga tadi juga saya juga sampaikan sama kemarin saya ketemu dengan Pak Kapolres, saya sampaikan, dan ini kan sama sedang tindak lanjut oleh Pak Kapolres. Ya mudah-mudahan lah. Karena memang saya bilang kan juga nggak boleh lah, masa sih ngebuang limbah medis di mana-mana, kan begitu ya. Ya, untuk yang Permata Keluarga saya baru tahu hari ini. Tadi saya sudah memerintahkan kami diangkat Dr. Laude untuk menelusuri ini, bagaimana kejadian sebenarnya. Kalau tadi kata akan menyebut itu malpraktek atau tidak malpraktek, yang bisa menilai itu siapa? Ya bisa menilai itu siapa? Orang medis sendiri. Penyidik udah masuk ke penyidikan, itu udah pasti ada kelalaian baru penyidikan. Kalau ada malpraktek atau enggak, ini sesuai dengan SPO apa enggak, sesuai prosedur enggak, ada kesalahan apa, baru sebut malpraktek. Ya ini kita cek dulu kenapa ada kondisional waktu itu apa. Kalau keadaan ini bayi atau siapa sih di seumur 4 tahun? Ya kalau dia kondisinya sebenarnya yang saya pernah alamin waktu dulu pendidikan, kalau kasusnya itu dalam keadaan susah diinfus adalah ketika misalnya tubuhnya susah emang dicari itu pembuluh darahnya. Ada kondisi udah mau kolap, mau ke arah koma biasanya. Suka agak susah. Makanya kenapa tiba-tiba suka di posisi ini, infus nggak bisa lewat kepala, ada juga lewat kaki. Nah itu karena nggak bisa lewat sini, susah nyari pembuluh darahnya karena si bayinya relatif gemuk atau keadaan kondisi sudah kolap atau hampir kamu mau pingsan, keadaan kondisi kesadaran sangat menurun. Nah itu kita cek dulu. Tadi Pak Dr. Laude suruh bikin kronologis kejadian sebenarnya di Rumah Sakit Permata. Jadi saya belum dapat secara jelas menggambarkan kurang lebih begitu. Tapi itu kabarnya gimana Pak? Itu kan ada batasan hotel infus ya, seharusnya tuh berapa? Kata siapa? Bahwa ada batasannya. Tadi kalau nggak bisa di sini kan bisa di kaki. Kalau dokter bedah itu boleh nggak Pak? Ini Apanya? Menginfus. Kan Kalau dokter umum perawat nggak bisa, yang bakal lakukan di kaki itu dokter bedah. Namanya penasaksi. infusnya di tangan Pak. Nah, tapi si perawat sudah nggak bisa, harus dokter bedah turun tangan. Gitu. Jadi itu dianggap boleh. Lebih boleh banget kalau dokter bedah malah. Dan sekarang pihak korban belum dapatkan rekam medis Pak sampai sekarang. Padahal udah mengajukan permohonan juga sampai sekarang detik ini. Ya boleh mangga usulin ke Permata. Kita juga butuh usulin dulu ya. Pak, jadi kan banyak banget persoalan di Kabupaten Karawang, persoalan kesehatan. Banyak banget. Bakal ada. Kita punya 20 rumah sakit, punya 50 puskesmas, punya masyarakat 2,6 juta. Ya banyak lah masalah mah. Tapi jangan yang masalah aja tuh diungkapin halus-halus. Oke, kudu seimbang. Ayo, siap seimbang. Secara administratif